Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Sehat walafiat, amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita juga selalu mendoakan teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, orang tua kita, semuanya, guru-guru kita. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, terus kemudian berolahraga, makan makanan yang bergizi, pokoknya semuanya yang sehat-sehat. Semoga kita dijauhkan dari COVID-19 ini, amin. Dan jangan, tidak lupa juga kita selalu berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa iman kita selalu meningkat. Iman meningkat, imun juga meningkat. Amin. Baik, anak-anak semuanya, kelas 12 IPA. Hari ini kita akan membahas tentang deskripsi materinya dulu ya, perkenalan apa sih yang ada di fisika, di pelajaran fisika di kelas 12 IPA ini. Di semester pertama, semester ganjil ya, tahun 2021. Nah, yang pertama nama mata pelajarannya itu fisika ya. Fisika kelas 12 ini Bapak yang ngajar, kelas ketemu lagi di fisika dengan Pak Isan. Ya, terus kemudian jumlah pertemuannya. Pertemuannya ini 2 pertemuan per minggu. Ya, jadi satu minggu kita akan bertemu 2 kali. Kalau IPA 3 itu kan Senin dan Jumat ya. IPA 1 dan IPA 2 itu Senin dan Rabu gitu. Nah, waktu pelajarannya 2 jam setiap pertemuannya. 2 jam ini kalau jam pelajaran itu 1 jamnya 30 menit. Jadi 2 jam pelajaran ini berarti jam normalnya itu 1 jam. Jadi kita ketemu hanya 1 jam. Sisanya kamu berlatih sendiri, nonton video dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah di satu semester ini jumlah pertemuannya itu ada 19 minggu. Ya, 19 minggu. Kalau misalkan satu minggunya ini 2 kali pertemuan, berarti kita akan bertemu 38 kali. Ya, 38 kali. Ngapain aja tuh 38 kali? Jadi selama 19 minggu ini kan kalau dihitung bulan berarti kita 4 bulan kurang ya. Normalnya 4 bulan kurang. Harusnya kan satu semester itu 6 bulan. 2 bulannya kan dipergunakan, ada yang libur, ada yang kegiatan, ada yang lain sebagainya. Terpotong ya. Nah, ini 19 minggu. 19 minggu 38 kali pertemuan. Nah, ini pelajaran wajib ya. Wajib. Jadi untuk mata pelajaran ini agak serius karena kan mata pelajaran penjurusan, khususnya penjurusan IPA. Wajib. Kalau dulu kan di pelajaran fisika itu UN ya, ujian nasional. Karena UN-nya dihilangkan, diganti dengan penilaian. Nah, tapi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada di mata pelajaran UTBK atau kalau dulu SBMPTN gitu ya. Kalau dulu, kalau sekarang kan UTBK, ujian tes berbasis komputer gitu. Ya, alhamdulillah kemarin kakak kelas kalian juga pelajaran fisikanya ada yang dapat 700 gitu kan, ada yang dapat 600. Nah, mudah-mudahan aja saja di tahun ini nilai UTBK fisikanya itu bisa mencapai 1000, itu targetnya. Amin ya. Jadi kalian juga harus belajar dengan aktif, terus kemudian semangat ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas di semester ini? Jadi materi pelajaran itu kan ada 2 macam. Ada kategori kognitif atau pengetahuannya, ada kategori psikomotor. Ya, psikomotor. Keterampilan gitu. Nah, di materi pokok pelajaran ini yang pertama kalian akan pelajari tentang diminta kurikulum adalah untuk sampai dapat bisa menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus sampai bisa menganalisis tuh. Berarti kamu harus sebelum menganalisis harus tahu dulu apa sih prinsip kerja listrik gitu kan. Listrik searah atau DC, direct current gitu. Nah, sampai situ.
Kamu bisa mencari deh materinya nanti juga Bapak kasih, kamu bisa mencari sendiri, nanti juga sekolah memfasilitasi di buku pelajaran kelas 12, mungkin akan dibagikan oleh perpustakaan, sedang dipersiapkan. Terus kemudian nanti Bapak share materinya lewat PDF gitu ya, silahkan dibaca, dipelajari terlebih dahulu supaya nyambung nanti ada apa sih di listrik searah ini, direct current ini kan ya, sampai penerapan dalam kehidupan sehari-hari, keselamatannya ya, keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu materi pertama. Materi yang keduanya juga sama, kalian juga harus bisa menganalisis. Kalau dirangkum secara materi globalnya, ini adalah listrik statis. Jadi di dalam listrik statis itu akan mempelajari tentang muatan listrik, gaya listrik gitu kan, apa saja yang mempengaruhinya gitu. Terus setelah gaya ada kuat medan listrik, ada flux, apa itu flux nanti lebih dalam akan dipelajari. Potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus gitu. Jadi di listrik statis ini. Oke. Nah, selanjutnya itu juga materi yang ketiga itu tentang induksi magnetik. Materi ini juga kamu harus sampai mampu menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Apa sih medan itu? Medan itu atau di Sumatera sana medan gitu ya? Bukan. Apa magnet gitu kan? Nah, itu juga akan dibahas di kelas 12 ini. Kalau materi globalnya namanya induksi magnetik atau induksi elektromagnetik ya, masing-masing buku berbeda lah memberikan judul babnya, tapi intinya adalah kamu di bab ketiga ini akan pelajari tentang medan magnetik, induksi magnet, gaya magnet gitu. Materi yang keempat ini tentang analisis fenomena induksi elektromagnetik, jadi masih nyambung dengan materi yang ketiga. Kalau ini dalam kehidupan sehari-hari, nanti akan dibahas tentang apa itu transformator gitu kan di induksi elektromagnetik, apa itu hukum Faraday gitu kan, apa saja yang mempengaruhinya gitu, apa saja yang ya pokoknya di induksi elektromagnetik ini akan dibahas lebih dalam nanti. Itu juga sampai harus bisa menganalisis. Materi yang selanjutnya yaitu tentang menganalisis rangkaian arus bolak-balik serta penerapannya. Analisis, jadi kalian juga harus bisa menganalisis rangkaian arus bolak-balik. Arus bolak-balik ini biasanya digunakan di alat-alat elektronika, misalkan TV, radio, terus kemudian AC, terus kemudian dan yang lainnya. Jadi apa bedanya listrik arus arah dengan listrik arus bolak-balik gitu. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan jadi selama satu semester ini akan mempelajari 5 bab ya. 5 bab. Pertama listrik DC, kemudian listrik statis, induksi magnetik, terus kemudian induksi elektromagnetik atau hukum Faraday, terus kemudian arus bolak-balik AC. Nah, tadi itu secara kognitif. Nah, secara psikomotornya atau secara keterampilannya juga sama. Kalau keterampilan berarti kan harus bisa melakukan gitu. Melakukan apa? Melakukan ya, kalau bab pertama berarti harus bisa melakukan percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah dengan metode ilmiah, dan berikut dengan presentasi hasil percobaannya sampai kalian bisa mempresentasikan. Setelah dicoba itu, setelah tahu apa pengetahuannya, apa itu rangkaian listrik searahnya atau DC-nya, setelah itu kamu melakukan percobaan dan presentasikan gitu. Itu di materi pertama. Di materi kedua apa? Sama, kalian juga akan melakukan percobaan misalnya tentang mengisi dan mengosongkan kapasitor, bagaimana caranya gitu kan. Percobaannya bagaimana kalau lagi kondisi begini ya, nanti kita coba dengan secara virtual ya, secara virtual atau nanti dengan media bahan yang ada di sekitar kalian, di sekitar rumah, dan mudah-mudahan tidak kesulitan mencari bahannya ya. Jadi yang kedua itu adalah melakukan percobaan, berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misalnya tadi itu mengosongkan kapasitor dan lain sebagainya. Terus selanjutnya di bab ketiga itu secara keterampilan akan melakukan percobaan juga tentang induksi magnetik dan gaya magnet di sekitar kawat berarus listrik.
berikut presentasi hasilnya. Ini juga, nah ini kemungkinan yang akan melakukan percobaan secara mandiri di rumah masing-masing gitu kan, secara individu. Mungkin ada beberapa praktikum secara kelompok, ada beberapa praktikum secara individu. Mungkin ini akan secara individu biar lebih seru gitu. Bisa, oh ternyata membuat percobaan tentang induksi magnetik ini begini gitu kan ya. Caranya, teorinya sudah tahu, nah praktikumnya harus dilakukan gitu. Ini melakukan percobaan. Yang selanjutnya ini melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik dan berikut presentasi hasil percobaan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga sama, jadi akan melakukan 4 kali percobaan ya, baik secara kelompok maupun individu. 4 kali percobaan dalam 4 bab ini. Oke, terus kemudian yang terakhir ini hanya mempresentasikan saja, presentasikan alat kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik. Prinsip kerja penerapannya ya, penerapan tadi yang sudah dibahas itu penerapannya itu banyak, ada AC gitu kan, ada televisi, pokoknya alat-alat elektronika yang ada di rumah itu biasanya menggunakan arus bolak-balik karena langsung dari PLN gitu. Nah nanti akan lebih dalam lagi dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pembahasan materinya sampai sini. Nah selanjutnya tadi kan ada cara kognitif, ada pengetahuan, ada secara keterampilan. Nah, metode belajarnya bagaimana ya? Presentasi nanti. Presentasinya presentasi dari Bapak mungkin akan mempresentasikan dulu, akan menjelaskan dulu apa itu materinya. Setelah itu nanti juga kamu juga akan melakukan praktikum secara virtual atau secara mandiri di rumah dengan bahan-bahan yang ada, dan kalian juga setelah itu mempresentasikan kembali. Jadi ada presentasi dari Bapak, ada presentasi dari kalian juga gitu. Bentuknya virtual saja, nanti bentuknya video gitu kan. Laporan yang bisa bentuknya PDF atau lain sebagainya diketik gitu ya, atau di foto gitu. Ya untuk mempermudah saja lah. Ya, terus kemudian ada latihan-latihan soal. Latihan-latihan soal ini juga karena fisika ini termasuk mata pelajaran di UTBK, mudah-mudahan nanti ya Bapak juga sisipkan 1-2 soal setiap bab untuk supaya terbiasa melihat latihan-latihan soal yang selevel dengan UTBK gitu ya kan. Mungkin level bawah dulu, nanti level menengahnya atau level tingginya di soal-soal UTBK ya. Ini cara kita akan satu semester ini cara pembelajarannya ya. Terus kemudian nah ini ada media dan sumber belajar. Apa dari mana kita sumber belajarnya, terus apa saja media yang digunakan. Yang pertama WhatsApp untuk komunikasi ya, untuk informasi, untuk tugas juga bisa Japri. Ini lebih memudahkan kita karena semuanya pasti punya WhatsApp gitu ya. Dan WhatsApp-nya jangan diabaikan, jangan Bapak kirim nggak ada respon gitu kan, kadang suka sedih gitu, kayak nggak ada orang gitu. Kayak grup ini ada 34 orang, 36 orang, ketika Bapak share nggak ada yang respon, itu kan rasanya gimana gitu ya. Terus yang selanjutnya jangan lupa di e-learning Man 2 Kota Cilegon ya, kalian sudah punya akun. Tiap hari pelajaran fisika itu selalu absen ya. Absen ini menandakan kamu on, menandakan kamu aktif gitu kan. Terus kemudian nanti juga ada sistem diskusi di situ di e-learning, akan dilihat komentar-komentarnya, mana yang lebih aktif, mana yang itu nanti juga akan Bapak lihat ya. Kalau di WhatsApp kan scrollnya panjangan, kalau di e-learning kan kita bisa scrollnya tidak terlalu panjang, bisa lihat lah. Terus tugas-tugas nanti di e-learning juga. Terus kemudiannya semuanya ujian UTS, UAS itu nanti masuk ke e-learning. Bahan-bahan juga nanti akan Bapak masukkan ke dalam e-learning, tinggal kamu lihat saja nanti ya. Terus kemudian selanjutnya di YouTube ya. Di e-learning juga nanti Bapak akan linkkan ke YouTube video-video ini, termasuk video materi pertama ini, pengenalan materi deskripsi fisika ini akan di-linkkan ke YouTube. Kamu bisa lihat ulang, putar ulang. Selanjutnya tadi itu ada virtual lab atau praktikum secara virtual, secara online gitu ya. Nah nanti akan
kita belajar tentang PET ya, interaktif simulasi. Ini nggak usah diinstal, ini hanya buka saja di HP atau di laptop, lebih enak. Nanti bisa praktikum secara virtual. Kita juga akan untuk cara ininya, praktikumnya bagaimana, kita akan bahas di materi selanjutnya tentang penggunaan virtual lab. Jadi sambil praktikum sambil penjelaskan gitu ya. Selanjutnya untuk kuis dan tugas-tugas nanti bisa dikirim ke lewat Google Form, Bapak sediakan, nanti kirimnya lewat Google Form gitu ya. Jadi WhatsApp itu hanya komunikasi saja, tugas-tugas dan lainnya nanti bisa dikirim ke lewat Google Form gitu. Terus kemudian lainnya ya, bentuknya PDF, buku, terus kemudian LKS gitu kan ya, nanti banyak media dan sumber belajar lainnya, internet, pokoknya kamu baca lah, aktif lah ya, jangan silent gitu. Setidaknya kamu di grup WhatsApp aktif itu menandakan kamu sehat gitu, teman-teman bisa lihat kamu aktif ada gitu, berarti sehat. Yang nggak aktif ini patut dipertanyakan, masih ada nggak orangnya gitu kan, kondisinya lagi bagaimana, atau lagi sakit atau apa gitu kan, kita bisa saling mendoakan di situ ya. Nah, ini terakhir adalah bentuk penilaian. Penilaian itu ada tugas harian atau ulangan harian. Ada ini besarnya bobotnya 30% gitu. Nilainya 100 semua ya, nanti diambil akhirnya ada 35. Terus presentasi dan keaktifan. Keaktifan juga dihitung 15%. Keaktifan ini dari kehadiran ya. Absensi, kalau misalkan kehadirannya kurang berarti nilainya juga berkurang gitu. UTS itu 25, UAS juga 25%. Ya, jadi yang paling tinggi itu adalah di ulangan harian atau tugas-tugas harian. UTS kalau ada ya, kalau nggak ada berarti nanti dibagi rata lagi. Pokoknya yang paling besar itu di aktivitas kegiatan hariannya. Oke, ini materi pengenalan fisika. Semoga bermanfaat. Kalian bisa menjalani aktivitasnya, bisa mengikuti pelajarannya dengan baik, terus kemudian dapat dipahami, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan intinya adalah bermanfaat. Dan manfaat untuk diri kamu, untuk bermanfaat juga buat orang-orang di sekitar kamu. Tebarkan semua kebaikan melalui fisika ini. Oke, tetap semangat, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir supaya bisa kembali ke tatap muka. Ya, slide terakhir ini adalah motivasi. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan terwujud. Sebagai motivasi kita juga, silahkan kalian tuliskan apa impianmu, apa saja setelah lulus dari EMAN, supaya itu adalah menjadi target kita, karena orang hidup itu harus punya target ya. Ini contohnya, bismillah, saya Muhammad Ihsanuddin, misalkan tulis nama kamu di situ, saya siapa namanya, terus kemudian tulis cita-citanya, misalkan saya menjadi mahasiswa tahun 2022 itu di kampus atau di universitas mana, pada jurusan apa, amin gitu kan. Silahkan tuliskan, buat tulisan yang besar gitu kan, di kertas A4 atau lebih besar lagi bagus, tuliskan, tempel di kamar. Tiap hari mau tidur kita lihat itu, tulisan itu, supaya menjadi motivasi, menjadi semangat kita untuk belajar lagi, untuk aktivitas, untuk sehat lagi gitu kan, lebih semangat lagi untuk meraih cita-cita tadi. Itu adalah sebuah target, dan itu adalah doa. Ketika setiap hari dilihat, kita doakan, setiap habis sholat kita doakan, mudah-mudahan itu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kirimkan ke Bapak di WhatsApp, atau nanti Bapak sediakan Google Form, atau nanti di e-learning kalian tuliskan ya, harus dikirim, harus sebagai bukti bahwa kalau misalkan nanti setelah lulus, itu sebagai bukti bahwa kita dulu pernah bermimpi, dan mimpi itu terwujud gitu kan, karena usaha dan doa dan ikhtiar kita selama ini. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Saya selalu Pak.